Halo semuanya, selamat datang di Dosier Hitam, tempat di mana misteri, tragedi, dan kasus-kasus tak terpecahkan menjadi cerita yang mendalam untuk kita telusuri bersama. Jika kalian menyukai kisah-kisah penuh teka-teki dan penyelidikan mendalam, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan ikuti penjelajahan saya mengungkapkan visi gelap dunia. Pernahkah kalian mendengar tentang seseorang pria tanpa identitas yang ditemukan tewas di sebuah pantai, tanpa meninggalkan luka, tanpa tanda-tanda kekerasan, dan tanpa satupun dokumen yang bisa menjelaskan siapa pria tersebut? Jasadnya rapi, wajahnya tenang, tapi yang bikin kasus ini jadi benar-benar aneh, semua label pakai yang ada di badannya telah dipotong atau sengaja dihilangkan. Sidik jarinya nggak cocok dengan siapapun, dan satu-satunya petunjuk, sebuah sobekan kertas yang ditemukan di dalam sakunya yang bertuliskan Tamamsud. Hari ini kita bakalan menyelami salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah negara Australia. Sebuah kasus yang udah lebih dari 70 tahun bikin para detektif, sejarawan, bahkan para peneliti sampai mereka garu-garu kepala. Ini adalah kasus Tamamsud. Cerita bermula pada malam, tanggal 30 November tahun 1948. Beberapa saksi mata melaporkan melihat seorang pria aneh di pantai Somerton yang terletak di Adelaide, Australia. Mereka melihat pria tersebut dalam posisi setengah bersandar di tanggul batu, dengan kaki terbujur lurus dan tangan bersilang di atas dada. Pria tersebut terlihat tidak bergerak, namun para saksi berasumsi itu hanyalah seorang yang sedang mabuk, sehingga mereka tidak mendekat untuk memeriksa pria tersebut. Keesokan harinya, sekitar pukul 6.30 pagi, seorang pesepeda yang kebetulan sedang melintas di pantai melihat pria tersebut masih dalam posisi yang sama seperti malam sebelumnya. Karena ngerasa penasaran, orang tersebut kemudian mendekat, dan ia menyadari bahwa pria tersebut sudah tidak bernafas lagi. Ia kemudian segera melaporkan penemuan ini kepada polisi. Polisi dan petugas medis kemudian datang ke lokasi dan memeriksa kondisi pria tersebut. Polisi mencatat beberapa kondisi yang cukup penting. Pria tersebut berpakaian sangat rapi, mengenakan jas berwarna coklat, kemeja putih, dasi, celana panjang, dan juga sepatu kulit. Tidak ditemukannya bekas luka ataupun tanda kekerasan fisik di tubuh pria tersebut. Semua label pakaian telah dihilangkan atau sengaja dipotong, termasuk label dari jas, kemeja, dan juga celana. Tidak ditemukannya dompet, identitas pribadi, atau barang berharga lainnya yang dapat mengungkapkan siapa identitas pria tersebut. Kondisi tubuh korban cukup dingin, menandakan bahwa ia telah meninggal beberapa jam sebelumnya, diperkirakan sejak tadi malam. Nah, beberapa catatan penting lainnya, pria tersebut posisinya tetap bersandar di tanggul dengan rapi, tanpa tanda-tanda perkelahian ataupun perlawanan. Pria tersebut juga memegang sebatang rokok yang belum dinyalakan di tangan kanannya. Pemeriksaan awal menduga kematian disebabkan oleh keracunan atau serangan jantung. Namun, tidak ditemukannya bukti yang jelas di tempat kejadian. Saat pemeriksaan lanjutan yang dilakukan di rumah sakit dan juga kantor forensik, ditemukan sebuah saku kecil tersembunyi di bagian dalam celana korban. Di dalamnya ditemukan sebuah potongan kertas kecil bertuliskan Tamamsud, yang berarti selesai. Di dalam lambung korban juga ditemukan sebuah makanan, yaitu sebuah pesti, sejenis roti isi daging yang belum tercerna secara sempurna. Di dalam lambung dan usus juga ditemukan sebuah bekas zat yang berpotensi sebagai racun. Namun tidak ada jejak pasti jenis racun yang bisa diidentifikasi menggunakan teknik laboratorium saat itu. Diperkirakan korban meninggal sekitar 3-4 jam setelah makan. Selain itu, jantung korban juga menunjukkan tanda-tanda kegagalan jantung. Ada penyumbatan kecil di arteri jantung, namun tidak ada tanda-tanda serangan jantung berat yang biasanya menyebabkan kematian seseorang. Kesimpulan dari hasil otopsi ini, penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti. Dugaan utama adalah keracunan, tapi racun juga tidak ditemukan atau dapat teridentifikasi dengan jelas. Dr. John Doyer, seorang dokter yang terlibat dalam proses otopsi, sampai ngomong kayak gini, "Saya belum pernah menemukan kasus lain di mana begitu sedikit bukti fisik ditemukan pada tubuh seseorang, sehingga menyebabkan begitu banyak spekulasi." Sekitar 6 minggu setelah penemuan mayat pria tersebut, pihak kepolisian kemudian menemukan sebuah koper tanpa pemilik di stasiun kereta api Adelaide. Koper ini diyakini dititipkan pada tanggal 30 November, hari yang sama saat pria tersebut terlihat terakhir kali masih hidup. Tidak ada nama atau tanda identitas pada koper tersebut. Koper tersebut juga berisi barang-barang pribadi seperti pakaian laki-laki, satu set alat cukur, obeng, pensil, benang jahit, dan juga sepatu.
Sebagian besar pakaian di dalam koper tersebut juga telah dihilangkan label mereknya, konsisten dengan pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan. Namun, ada beberapa label kecil yang terlewat untuk dipotong. Dari situ, polisi menemukan inisial tulisan nama, yaitu Taekin, pada salah satu pakaian yang ada di dalam koper tersebut. Tapi yang aneh, tidak ada catatan pencarian orang hilang atau catatan kependudukan yang cocok dengan nama tersebut di Australia. Nama Taekin diyakini mungkin bukan nama korban, melainkan pakaian bekas atau nama yang sengaja digunakan untuk membingungkan penyelidikan. Pada bulan Juli tahun 1949, penyelidikan mengalami perkembangan baru. Seorang pria melaporkan bahwa ia menemukan sebuah buku kecil di dalam mobilnya yang diparkir di Gleneck, sebuah tempat yang tidak jauh dari pantai Somerton. Lokasi ditemukannya jasad pria misterius tadi. Judul buku tersebut adalah Rubaiyat karya Omar Khayyam dengan halaman terakhir yang sudah robek. Nah, robekannya ini ternyata cocok dengan potongan kertas yang ditemukan di saku pria misterius tadi. Di dalam buku tersebut juga ditemukan sebuah kode tulisan tangan yang cukup misterius. Tulisan tersebut berupa serangkaian huruf kapital yang tampak seperti pesan sandi dan juga sebuah nomor telepon. Setelah diselidiki, nomor tersebut mengarah kepada seseorang wanita yang bernama Jessica Thompson. Nama lengkapnya adalah Jessica Ellen Harkness. Setelah menikah, ia lebih dikenal sebagai Jessica Ellen Thompson. Dia merupakan seorang perawat yang tinggal di Gleneck, sebuah kawasan yang terletak di Adelaide yang jaraknya itu sekitar 400 meter dari lokasi ditemukannya tubuh pria tak dikenal di pantai Somerton tadi. Setelah ditemukannya buku Rubaiyat yang berhubungan dengan korban, penyelidikan kemudian mengarah pada sebuah nomor telepon yang ditulis samar di bagian belakang buku tersebut. Seperti yang aku bilang tadi, nomor tersebut terdaftar atas nama Jessica Thompson. Polisi lalu menghubungi Jessica dan memintanya untuk hadir dalam pemeriksaan. Saat diperiksa, Jessica mengaku tidak mengenal korban. Namun menurut keterangan polisi, saat diperlihatkan barang bukti termasuk sebuah patung lilin wajah korban, Jessica tampak sangat terguncang, wajahnya pucat dan hampir aja pingsan. Meskipun begitu, ia tetap menolak mengakui adanya keterkaitan apapun dengan korban atau dengan kasus ini. Namun Jessica mengakui pernah memberikan salinan buku Rubaiyat kepada seorang pria yang bernama Alfred Boxall pada saat Perang Dunia Kedua. Saat itu ia masih bekerja sebagai perawat. Polisi awalnya mengira pria misterius tersebut mungkin aja adalah Alfred Boxall. Namun setelah diselidiki, ternyata Alfred Boxall ini masih hidup dan tinggal di Sydney dalam keadaan sehat dan masih memiliki salinan buku Rubaiyat yang dikasih oleh Jessica. Hal ini tentunya ngebuktiin bahwa pria Somerton tersebut bukanlah Alfred Boxall. Meskipun Jessica tidak pernah secara resmi diakui sebagai tersangka atau orang yang terlibat langsung, sejumlah fakta dan spekulasi terus mengkaitkan dirinya dengan kasus ini. Fakta bahwa rumah Jessica hanya berjarak beberapa ratus meter dari lokasi penemuan mayat menimbulkan dugaan bahwa pria Somerton sengaja mencari atau berusaha menemui dirinya. Reaksi Jessica yang hampir pingsan ketika diperlihatkan patung lilin wajah korban dianggap sebagai indikasi bahwa ia mengenal pria tersebut, meskipun ia dengan terus-menerus menyangkalnya. Ada spekulasi bahwa Jessica mungkin pernah memiliki hubungan spesial atau hubungan romantis dengan pria tersebut, atau bahkan mungkin keduanya memiliki suatu keterkaitan selama Perang Dunia Kedua. Selain itu, Jessica juga memiliki latar belakang sebagai perawat pada masa Perang Dunia Kedua, dan beberapa catatan juga menunjukkan bahwa ia mungkin pernah bekerja di institusi yang berkaitan dengan militer. Spekulasi ini kemudian memperkuat teori bahwa ia atau korban atau keduanya mungkin terlibat dalam aktivitas intelijen pada masa Perang Dunia Kedua. Hingga saat ini, hubungan antara Jessica Thompson dan korban tak mamsud telah menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Sekarang kita beralih ke teori-teori yang menjelaskan tentang kasus ini. Teori yang pertama adalah teori. Salah satu teori paling awal dan paling banyak didukung oleh penyelidik saat itu adalah bahwa pria Somerton tersebut meninggal akibat. Poin-poin untuk mendukung teori ini adalah ditemukannya potongan kertas bertuliskan tamamsud yang berarti telah selesai. Ini ditafsirkan sebagai simbol atau niat untuk mengakhiri hidup.
Kemudian, tidak adanya tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. Fakta bahwa korban membawa sangat sedikit barang-barang pribadi tanpa dokumen identitas. Hal ini tentunya menunjukkan persiapan untuk menghilangkan jejak dirinya. Tapi teori ini juga memiliki kelemahan, di antaranya tidak ditemukannya racun yang berhasil diidentifikasi dalam tubuh korban. Pemilihan tempat atau di tepi pantai bukanlah tempat yang pas untuk mengakhiri hidup karena sudah pasti banyak orang yang lalu lalang. Teori yang kedua adalah teori penjelasan dari teori ini bahwa pria Somerton mungkin telah oleh pihak tertentu, baik karena alasan pribadi, ekonomi, ataupun politik. Poin-poin yang mendukung teori ini adalah hilangnya semua label pakaian dan dokumen identitas dapat diinterpretasikan sebagai upaya menghilangkan barang bukti, yang merupakan ciri khas dalam kasus berencana. Kemungkinan korban diracun dengan zat yang sulit diidentifikasi, apalagi saat itu tahun 1940-an, di mana teknologi forensik belum secanggih sekarang. Reaksi emosional Jessica Thompson saat diperlihatkan barang bukti menimbulkan dugaan adanya pihak lain yang mengetahui lebih banyak daripada yang diungkapkan secara resmi. Sama seperti teori sebelumnya, teori ini juga memiliki kelemahan. Tidak adanya tanda-tanda perkelahian atau kekerasan fisik pada tubuh korban. Dan tentunya tidak ada saksi yang melihat adanya tindakan mencurigakan di area tersebut. Teori yang ketiga atau teori yang terakhir adalah teori spionase atau mata-mata. Melihat latar belakang waktu kejadian, yaitu pada awal Perang Dunia Kedua, serta pola misterius seputar kematian, beberapa peneliti meyakini bahwa korban adalah agen rahasia yang gagal dalam misinya. Poin-poin pendukung dalam teori ini, adanya kode aneh atau kode rahasia yang ditemukan di buku rubaiyat merupakan pola sandi yang biasa digunakan dalam komunikasi rahasia. Hilangnya identitas dan pakaian tanpa label adalah taktik standar dalam operasi mata-mata. Jessica Thompson yang diduga memiliki hubungan dengan militer atau intelijen selama masa Perang Dunia Kedua memperkuat kemungkinan adanya hubungan spionase atau mata-mata. Dan yang terakhir, kota Adelaide adalah kota yang pada saat itu merupakan pusat aktivitas militer dan juga pengembangan rahasia di Australia, termasuk proyek-proyek berteknologi penting seperti pengembangan radar dan senjata. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Tidak adanya bukti dokumenter secara langsung yang mengkaitkan korban dengan badan intelijen manapun. Analisis kode rahasia hingga saat ini belum menemukan bukti kuat bahwa itu adalah sebuah kode militer. Sejak penemuan tubuh pria tak dikenal di pantai Somerton pada tahun 1948 yang lalu, kasus ini menjadi salah satu misteri kriminal paling membingungkan di dunia. Penyelidikan intensif yang dilakukan oleh kepolisian Australia pada saat itu gagal mengungkapkan identitas pria tersebut. Upaya pencarian melalui sidik jari, catatan gigi, hingga penyebaran foto ke berbagai penjuru Australia juga tidak membuahkan hasil. Meskipun terdapat beberapa petunjuk seperti koper, buku rubaiyat, dan juga kode rahasia, semua itu berakhir tanpa jawaban yang pasti. Selama lebih dari 70 tahun, korban hanya dikenal sebagai The Somerton Man, sosok tanpa nama dan tanpa masa lalu. Hingga pada awal tahun 2010, berkembang minat baru terhadap kasus ini, terutamanya di kalangan akademisi dan juga para ilmuwan forensik. Profesor Derek Abbott, seorang peneliti dari University of Adelaide, memimpin upaya untuk menggunakan teknologi modern dalam mengungkapkan identitas pria tersebut. Profesor Abbott bersama timnya berusaha mendapatkan akses untuk mengekshumasi. Kalau kalian nggak tahu proses ekshumasi itu apa, ini adalah proses menggali kembali jenazah atau mayat, biasanya untuk keperluan tertentu, salah satunya adalah untuk penyelidikan forensik. Nah, proses ekshumasi ini dilakukan dengan tujuan mengambil sampel DNA untuk dianalisis. Setelah lebih dari 70 tahun, kondisi jasad cukup terdegradasi. Namun, tim forensik berhasil mengekstrak fragmen DNA dari tulang bagian gigi dan juga bagian tulang panjang. Karena DNA korban ini terlalu tua dan kondisinya juga udah rusak untuk dicocokkan langsung ke dalam database biasa, digunakanlah metode yang bernama Genealogical DNA Matching. Nah, caranya itu kayak gini. DNA korban diupload ke dalam database genealogi publik.
Nantinya, sistem akan mencari kecocokan dengan ribuan pengguna yang udah memasukkan data DNA mereka ke dalam sistem. Dari kecocokan inilah, para ahli kemudian membangun sebuah pohon keluarga atau family tree mundur ke beberapa generasi untuk memperkirakan kemungkinan identitas korban. Proses ini berlangsung hampir setahun penuh karena harus membangun dan memverifikasi ribuan kemungkinan silsilah. Akhirnya, pada bulan Juli tahun 2022, Profesor Derek Abbott mengumumkan kepada publik bahwa identitas pria Somerton telah berhasil diungkap. Pria tersebut adalah Carl Charles Webb. Setelah lebih dari 7 dekade menjadi teka-teki dunia, identitas pria yang dikenal sebagai Somerton Man akhirnya bisa terungkap. Carl Charles Webb. Ia lahir pada tanggal 16 November tahun 1905 di sebuah tempat yang bernama Footscray, sebuah daerah yang terletak di kota Melbourne, Australia. Si Charles Webb sendiri ini sebetulnya menjalani kehidupan yang di atas kertas tampak biasa aja. Dia bekerja sebagai insinyur listrik, seorang pria teknis yang kesehariannya berkutat dengan mesin dan juga sirkuit. Namun di balik rutinitasnya, kehidupan pribadi Charles Webb ini perlahan-lahan mulai retak. Pernikahannya dengan seorang wanita bernama Dorothy Robertson dikabarkan mulai memburuk, dan pada tahun 1947 mereka memasuki proses perceraian. Tidak ditemukan sebuah catatan bahwa si Charles ini sempat memiliki anak. Pada pertengahan tahun 1948, Charles Webb ini menghilang dari Melbourne tanpa pemberitahuan kepada keluarganya, tanpa catatan resmi, dan juga tanpa jejak yang jelas. Dan beberapa bulan kemudian, jasadnya ditemukan bersandar di pasir pantai Somerton dengan keadaan yang cukup rapi dan tanpa identitas. Tak ada yang mencarinya, tak ada laporan orang hilang. Bahkan keluarganya sendiri tidak mengetahui bahwa Charles Webb telah meninggal dunia. Dalam potongan kecil kertas yang bertuliskan tamam sud, yang berarti telah selesai, akhirnya kita menemukan petunjuk terakhir dari perjalanan hidupnya. Sebuah perjalanan yang berakhir sunyi, tanpa nama, tanpa suara. Kini, kita tahu siapa dirinya, namun pertanyaan besar tetap menggantung. Mengapa Charles Webb mengakhiri perjalanannya di pantai Somerton? Apa sebenarnya yang ia larikan atau sedang ia sembunyikan? Makasih udah nonton video ini, jangan lupa tinggalkan komentar, teori kalian, atau kisah misteri lain yang ingin saya bahas. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Kita bakalan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai saat itu tiba, stay safe, see you, and until next time. Bye-bye.